Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didiana. Namun sebelumnya kalau misalnya kamu semua suka sama channel saya, bolehlah klik subscribe dan like. Untuk kali ini saya mau membahas tentang booster menyusui, tapi dengan bahasa saya ya, karena mungkin di luar sana di internet, di YouTube sudah banyak sekali di-share tentang booster ASI, booster menyusui gitu. Tetapi saya memiliki versi saya sendiri dalam menjelaskan. Tapi so far basicnya adalah memang dari apa yang sudah saya baca dan gak jauh-jauh beda dari yang lain. Hanya mungkin saya akan menyampaikan dengan bahasa yang lebih mudah saja. Booster menyusui adalah sesuatu yang dipercaya ketika kalau kita dapat ini atau mengkonsumsi ini, itu bisa meningkatkan atau menaikkan atau bikin produksi ASI kita melimpah. Tetapi apakah demikian? Benar? Nah, kita bahas dulu. Kalau menurut saya yang namanya booster menyusui itu tidak serta-merta bisa membuat berhasil. Ada banyak sekali faktor yang berperan di sini gitu. Jadi artinya apa? Kalau ibaratnya kita melihat iklan pil A misal, kapsul A di booster menyusui, begitu kita minum, apakah langsung serta-merta jadi banyak? Itu tentu tidak, pasti banyak faktor yang lainnya. Nah, menurut saya ada 3 jenis booster ya, booster. Satu adalah booster menyusui yang berkaitan dengan kualitas ASI, booster menyusui yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah ASI. Yang terakhir adalah booster menyusui yang berkaitan dengan pikiran, karena ketiga-tiganya ini sangat berkaitan erat. Yang pertama, booster yang berkaitan dengan kualitas ASI. Kualitas, ingat, kualitas itu best yang berdasarkan yang ibu makan. Jadi mau tidak mau ibu harus makan makanan yang bergizi. Ya, jadi yang lengkap, bergizi seimbang. Apa itu bergizi seimbang? Ibu bisa cari tahu lah ya. Berarti mencukupi dari segi kalori, kebutuhan harian, karbohidrat, mineral, protein ya, lemak ya, dan semuanya ini tercukupi untuk kebutuhan satu hari ibu menyusui. Ya, kebutuhannya kalau satu hari plus 500 kalori kalau tidak salah. Nah, dari apa saja? Dari semua makanan Bu, yang penting bergizi seimbang. Makanan, sayur, buah, nasi, karbohidrat itu dari mana? Pokoknya ini. Kalau misalnya ibu merasa kurang yakin, kadang-kadang biasanya gitu, biasanya ada yang diresepkan suplemen-suplemen untuk tambahan, it's okay menurut saya ya, nggak apa-apa. Ini untuk booster menyusui, booster kualitas. Karena kalau ibu kekurangan asupan, biasanya badan akan mengambil dari ibu, mengambil mineral, mengambil asupan kalsium gitu ya, zat besi gitu. Makanya ibu nggak boleh kurang dari ini. Makanya kalau mau ASINya kental gitu ya, banyakin makanan-makanan yang memang bagus gitu. Sebenarnya tidak berfokus pada satu jenis makanan, tetapi memang kacang-kacangan itu memang bagus. Kacang-kacangannya apakah harus kacang almond yang mahal? Oh tentu tidak. Kacang tanah boleh, yang penting tidak alergi. Kemudian sayur-sayuran hijau, bayam, kangkung, kelor, lalu apalagi katu gitu ya. Kemudian kacang-kacangannya apalagi kacang kedelai, kacang hijau gitu. Sekarang udah banyak dijual dalam bentuk yang enak-enak gitu ya, jus atau bikin sendiri bubur kacang hijau dan sebagainya. Itu untuk booster kualitas ASINya, supaya kualitasnya kental, secara nanti bisa ya gampangannya bikin ASINya kental gitu, jadi bayinya bisa cepat naik berat badannya. Yang berikutnya adalah selain naik berat badannya ya sesuai dengan perkembangan kesehatannya. Tentu ini butuh dokter untuk ngecek ya. Lalu yang berikutnya adalah kuantitas. Kuantitas itu jumlah. Selain ibu makan makanan yang bergizi, mungkin dapat suplemen dan lain-lain. Untuk kuantitas ini ditentukan juga dari asupan cairan Bu, jangan sampai kurang minum gitu. Misalnya udah makannya bagus, minumnya kurang ya, nanti jumlahnya bisa berkurang gitu kan. Lalu yang berikutnya adalah sering dipompa dengan jangka waktu yang memang stabil, maksudnya teratur jadwalnya. Kalau biasanya pompa jam sekian ya jam sekian gitu, karena itu akan menjamin keberlangsungannya gitu. Jadi kalau misalnya kenapa bisa berkurang? Karena gini, kalau tidak konstan, ini pasti sudah dijelaskan di banyak channel YouTube. Intinya kalau kita tidak tertib atau tidak
konsisten dalam pumping gitu, secara otomatis produksinya pun akan drop ya. Ini kemudian minum jangan sampai kurang juga. Ini untuk kuantitas. Nah, kuantitas ini juga nanti akan dipengaruhi oleh oksitosin, hormon oksitosinnya, karena kan oksitosin itu akan membuat payudara let down reflex, dia mengencang, dan ketika kita perah itu akan banyak sekali yang keluar dibanding ketika misalnya kita memerah payudara tanpa kondisi LDR, let down reflex. Nah, itu dia untuk kuantitas sama kualitas. Nah, yang sering dilupakan adalah yang ketiga, yaitu booster pikiran. Ibu sudah mengusahakan semati-matian, katanya saya sudah semaksimal mungkin A, B, C semuanya sudah dicoba, tetapi ternyata kita lihat psikis ibu, mentalnya ibu, apakah dia bahagia, apakah dia menjaga pikirannya, apakah dia happy dengan prosesnya, apakah dia suka dengan makanan yang dia makan, apakah dia nyaman dengan kondisi sekitarnya, apakah suaminya membantunya atau tidak. Pikiran ini yang sering dilupakan oleh ibu. Jadi yang namanya booster pikiran, kalau menurut saya adalah segala hal yang membuat ibu senang, ibu nyaman, feel secure, kemudian merasa bahagia dengan kondisinya dia sekarang. Dengan cara apa gitu? Ibu mungkin pasti dengan support lingkungan, support suami juga, suami yang pengertian. Suami yang pengertian gimana caranya? Diajak ngobrol dong gitu ya, dari ibu sampaikan saja kalau ibu merasa gak nyaman, ibu merasa capek, sampaikan ke suami, jangan dipendam, jangan dari unek-unek gitu ya. Kalau misalnya ibu sendiri tidak ada ART, sekarang ada GoFood, kemudian layanan laundry, manfaatkan supaya tidak terlalu capek. Lalu yang berikutnya, makan makanan yang membuat ibu bahagia, misal cake memang manis ya, tidak terlalu sehat juga sebetulnya kalau tinggi gula. Akan tetapi kalau ini dalam 1 suapan 2 suapan, misal coklat, minuman coklat, dan kopi ya, minuman kopi pun bisa seteguk 2 teguk bikin tiba-tiba ibu merasakan nyaman. It's okay menurut saya, karena saya juga selama menyusui untuk minuman kayak bubble gitu ya, yang agak gulanya agak tinggi gitu, kemudian kopi tidak setiap hari, dan minuman-minuman atau makanan-makanan yang memang cemilan-cemilan yang kadang mungkin kita pikir kurang sehat gitu, itu kalau kita pengen masih ngidam itu dan kita makannya membuat kita bahagia ya, ini bisa menjadi booster pikiran kita. Booster pikiran efeknya ke apa? Ke oksitosin dan juga ke endorfin. Itu akan membantu kelancaran menyusui. Lalu yang berikutnya apa? Ibu kalau capek, kalau pengen hiburan, mungkin bisa, kalau suka Korea bisa nonton drama Korea, lihat stand up komedi gitu ya. Jadi benar-benar pikirannya fresh gitu. Bukan berarti saya membenarkan makanan yang tidak sehat, tidak. Usahakan sih makanan yang sehat ya gitu. Cuman sesekali kalau ibu pengen banget, terus dilarang-larang, aku pengen, jangan, kamu kan lagi menyusui, terus kitanya sedih, aduh sedih. Ya jangan, ya jadinya gimana? Jadinya akan level oksitosin itu akan drop gitu. Jadi apa yang membuat ibu bahagia, lakukanlah gitu ya. Yang penting kalau misalnya makanan yang kita rasa kurang, aduh ini kurang sehat sih, tapi nggak apa-apa, tapi yang penting aku bahagia dulu sementara, itu tidak terlalu banyak. Nah, itu dia untuk booster menyusui versi saya gitu. Jadi tiga-tiganya harus harus ada gitu. Jadi tidak hanya mikirin booster, apakah begitu makan booster itu langsung melimpah? Oh tentu tidak, masih banyak faktor-faktor yang lainnya gitu ya. Tapi kalau ngomongin booster, tiga-tiganya ini menurut saya saling berkaitan gitu ya. Jangan lupa pumping yang rutin, terutama malam hari gitu ya. Kemudian menyusui, kalau ada keluhan langsung datang ke konselor gitu ya. Jangan sampai salah orang ya. Datang ke konselor yang memang benar-benar memahami dan benar-benar mengkonseling gitu ya. Gitu. Dan mengajarkan ibu atau membantu ibu menggali dari akar masalah menyusuinya. Jadi bukan hanya mengobati tentang gejala ataupun keluhannya, tetapi menggali akar masalahnya. Itulah konselor yang baik gitu. Istilahnya konselor yang baik, walau entah itu dia dari background medis ataupun bukan.
Kalau dia benar-benar ingin membantu menyusui, maka dia akan membantu ibu menggali dari sumber akar masalahnya sehingga penanganannya pun tepat. Demikian sharing dari saya tentang booster menyusui. Sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.